Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Akhirnya ada seorang pendeta muda berbicara tentang Mariologi ya. Saya heran, itu biasanya begini, Protestan tidak punya Mariologi, tapi suka sekali berbicara tentang Maria ya, dengan maksud merendahkan Maria. Mereka itu berusaha berpikir bahwa kalau dengan menurunkan Maria, maka Yesus akan tambah tinggi. It doesn't work like that. Sebaliknya mereka berpikir kalau orang Katolik meninggikan Maria, maka Yesus akan kalah saing. Yesus Protestan maksudnya. Ya. Nah, Patrick Smith dalam video tentang Mariologi menyampaikan pandangannya tentang peran Bunda Maria dalam iman Katolik, khususnya terkait dengan praktik doa kepada Bunda Maria sebagai pengantara. Nah, kita tidak usah ajar dia lagi, karena dia rupanya tidak mau belajar. Ini poin-poin utama dari video tersebut. Kita langsung ajak dia berpikir, coba. Yang pertama, Alkitab dan kecukupan Kristus. Patrick Smith menekankan bahwa Alkitab Yesus Kristus adalah satu-satunya dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar dan pengantara antara manusia dan Allah. Dia menggambarkan bahwa tidak ada pengantara lain selain Kristus, dan bahwa Roh Kudus mempersatukan manusia dengan Kristus dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Oke, setuju. Patrick Smith sedang mengkopi dengan sempurna ajaran gereja Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang pengantara. Patrick membahas pengajaran Katolik tentang Bunda Maria sebagai pengantara, yang di dalam pandangan Katolik memiliki peran dalam menyampaikan doa umat kepada Yesus Kristus. Patrick Smith mempertanyakan dasar pengajaran ini dan menyatakan bahwa dalam pandangannya pengantara hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Bunda Maria dan para kudus berpartisipasi, yaitu Yesus Kristus. Nah, orang Katolik itu Bunda Maria dan para kudus berpartisipasi dalam kepengantaran Yesus. Kalau mau tahu ya belajar lagi Alkitab, tapi buang dulu John Calvin di tempat sampah, baru bisa paham. Ya, Patrick Smith. Yang ketiga, Bunda Maria dalam kitab suci. Patrick mencatat bahwa dalam Alkitab tidak ditemukan ayat yang menunjukkan bahwa Bunda Maria memiliki peran sebagai pengantara antara manusia dan Allah selain melalui Yesus Kristus. Dia juga merujuk pada peristiwa di Kana di mana Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, tetapi tidak menganggap ini sebagai dasar untuk menjadikannya pengantara. Ya, orang Katolik tidak perlu tunduk kepada Patrick Smith. Patrick Smith bukan pengganti rasul siapapun, apalagi Patrick Smith bukan tamatan biblikum di Roma ya. Yang keempat, tanggapan terhadap perwira dalam Injil. Sebagai perbandingan, Patrick mengajukan kisah seorang perwira yang meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Patrick bertanya mengapa orang Katolik tidak menganggap perwira ini sebagai perantara juga jika mereka menerima Bunda Maria sebagai pengantara. Patrick Smith kurang belajar. Dia pikir orang kudus gereja Katolik cuma Bunda Maria. Ada juga penjahat di kayu salib namanya Santo Dismas, termasuk juga Priscilla dan Aquila, dan masih banyak lagi, ya kan? Patrick Smith taunya Bunda Maria doang. Yang kelima, penekanan pada Kristus dan Roh Kudus. Patrick menegaskan bahwa dalam ajaran Alkitab, pengantara satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa melalui iman kepada Kristus dan dalam karya Roh Kudus, umat beriman sudah memiliki akses langsung kepada Allah tanpa membutuhkan pengantara manusia lainnya, seperti Bunda Maria. Terus, Patrick Smith dan pendeta nanti makan dari apa kalau bukan menjadi pengantara umatnya dengan Tuhan? Kenapa tidak suruh Tuhan Yesus yang turun untuk memimpin ibadat hari Minggu, tapi justru Patrick Smith yang sorong diri pimpin ibadat? Kau buat apa Patrick Smith waktu pimpin ibadat? Kemudian 6, praktik doa dan penghormatan kepada Maria. Patrick Smith membedakan antara menghormati Bunda Maria yang dalam pandangan Protestan juga diakui sebagai Ibu Yesus dengan praktik berdoa kepadanya atau menjadikannya sebagai pengantara. Dia berpendapat bahwa berdoa melalui Maria tidak sesuai dengan ajaran Alkitab karena tidak diperlukan pengantara manusia selain Kristus. Ya, artinya you berhenti sudah cerita omong kosong tentang Tuhan Yesus karena sebenarnya tidak diperlukan pengantara lain. Semua orang mengakses dengan wifi-nya masing-masing. Ya. Yang ketujuh, pentingnya fokus pada Kristus dan Alkitab. Patrick menyarankan umat untuk kembali kepada Alkitab dan memfokuskan iman kepada Kristus sebagai jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah. Dia mengingatkan bahwa keselamatan datang hanya melalui iman kepada Kristus dan bahwa segala tindakan umat beriman harus berlandaskan pada ucapan syukur, bukan untuk memperoleh keselamatan.
Syukur tertinggi hanya mungkin terjadi dalam Ekaristi dan itu tidak ada di Protestan. Gereja Katolik itu lengkap dari yang masih ada di bumi sampai yang sudah bahagia dengan Tuhan di surga. Kenapa Patrick Smith tidak mau kami orang Katolik saling berkomunikasi melalui doa? Kami semua tetap hidup di dalam Kristus. Ya, kembali ke Alkitab dan apa juga intinya tetap sama. Orang Katolik immortal. Terus kenapa orang Protestan melarang orang Katolik tidak boleh saling berkomunikasi satu sama lain? Hanya karena tafsiran kalian berbeda dengan tafsiran Katolik. Itu pertanyaannya. Apa kriterianya bahwa tafsiran kalian lebih benar? Padahal kenyataannya tafsiran kalian itu sudah dianatema sebelum kita semua ini lahir. Jadi secara keseluruhan, Patrice berargumen bahwa ajaran Katolik tentang peran Bunda Maria sebagai pengantara bertentangan dengan ajaran Alkitab yang menekankan bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Lebih tepatnya, Mariologi Katolik itu bertentangan dengan cara Protestan menafsir Alkitab. Tapi tidak ada jaminan bahwa tafsiran Protestan itu benar. Faktanya gereja Katolik sudah menganatema banyak tafsiran Protestan. Lalu kira-kira untuk apa Patrick Smith berusaha menyodorkan sampah yang sudah dibuang oleh gereja Katolik? Kemungkinan mau cari pengikut dari orang Katolik ya. Good job Patrick Smith.